Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 3 Mei 2026. Yang pertama, ibadah lansia. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 4 Mei 2026 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang kedua, berita PWGT Jemaat Rantepao. Pelaksanaan kegiatan pembinaan oleh pengurus PWGT Klasis Rantepao dengan tema Bersama PWGT Klasis Rantepao, mari membangun rumah yang aman, komunikasi sehat, parenting bijak, dan budaya damai yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 15 sampai 17 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rante Pasele. Kami berharap kehadiran peserta dari setiap jemaat agar pembinaan ini menjadi berkat bagi keluarga Kristen di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, Komisi Kesekretariatan. Berdasarkan rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat pada tanggal 26 Maret 2026 dan keputusan sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada tanggal 6 April 2026 memutuskan menerima 1. Saudari Evelyn Celia Wilson Taruk, sarjana teologi. 2. Saudari Gracia Putri Peprianti, sarjana teologi. Dan ketiga, Saudari Emma Priska Tandiapang, sarjana teologi, sebagai tenaga magang yang akan melayani di tengah-tengah Jemaat Rantepao mulai bulan Mei 2026. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang keempat, Komisi 3, yaitu pembinaan warga gereja atau PWG. Pembinaan pola asuh anak pubertas warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari ini, Minggu 3 Mei 2026 pukul 11 sampai 12.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dimohon kehadiran orang tua, anak besar, dan anak remaja Jemaat Rantepao untuk bersama-sama belajar bagaimana mengarahkan anak-anak generasi sekarang ini. Yang kelima, pundi khusus atau pundi 4. Dalam rangka pelayanan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-111, maka panitia mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao dalam bentuk pundi khusus dan basar makanan pada hari ini, Minggu tanggal 3 dan 10 Mei 2026 dalam setiap jam ibadah. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang keenam, tim sejarah Jemaat Rantepao. Jadwal proses lanjutan penyusunan sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Informasi lengkapnya silakan Bapak, Ibu, Saudari melihat dalam Warta Jemaat. Dan yang ketujuh, persembahan aksi Pangyuk Gereja Toraja bulan April 2026. Persembahan aksi Pangyuk Gereja Toraja dijalankan bulan April dan Oktober untuk membayar pensiunan pengerja Gereja Toraja. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang kedelapan, ralat ibadah keluarga di kelompok pelayanan 7A pada hari Selasa 5 Mei 2026
pukul 16.30 WITA. Dalam warta tertulis, keluarga Hendra Palik Tulak seharusnya di keluarga Elizabeth Tanan Sampe. Dipersilakan kepada ketiga tenaga pemberdayaan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan diri. Syukur kepada Allah, perkenalkan nama saya Gracia Putri Febrianti, biasa dipanggil Grace. Saya lahir dan besar di Parepare. Sangat bersyukur, terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dan seluruh anggota jemaat yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk bertumbuh melayani jemaat di tempat ini. Saya berharap selama saya berproses di tempat ini, saya bisa membangun relasi yang baik dengan seluruh anggota jemaat. Dan tentunya saya menyadari saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak keterbatasan. Karena itu saya sangat mengharapkan bimbingan, dukungan, saran dan doa dari Bapak Ibu anggota jemaat Rantepao di tempat ini. Sekiranya pelayanan yang akan kami lakukan di tempat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mungkin itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada segenap anggota majelis, Bapak Ibu Pendeta, serta Penatua Diaken yang boleh memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri saya sebagai tenaga pemberdayaan yang baru di Jemaat Rantepao. Ya, perkenalkan nama saya Evelyn Celia Wilson Taruk. Ya, agak-agak panjang sedikit. Ya, sapaan saya bisa dipanggil Velin ataupun Pelin. Ya, saya tumbuh besar di Kota Palopo, tapi asal kampung saya di Toraja dari Bak Lele dan Paniki. Ya, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan karena mungkin dari anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu sekalian sudah biasa melihat saya di sekolah minggu ataupun ikut bersama-sama paduan suara jemaat. Tetapi pada saat ini saya kembali berdiri untuk memperkenalkan diri saya dengan tugas dan tanggung jawab yang baru sebagai tenaga pemberdayaan di Jemaat Rantepao. Saya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian dalam proses saya berpelayanan di tempat ini. Kiranya saya boleh memberi diri dengan sepenuh hati, dan jika ada tingkah laku saya ataupun perkataan saya yang kurang berkenan di hadapan kita sekalian, mohon tegur dengan kasih. Saya menunggu teguran itu ketika saya salah, karena itu adalah salah satu cara untuk membentuk diri saya, berbenah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Selamat berjumpa bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Emma Priska Tandi Apang, biasa ditambai Emma, tudumai nak den pina, pada di kepojongan alu mangku tanah. Kurus semangat lako Bapak Ibu Pendeta, silaku Penatua Diaken, mintuk kombongan Rantepao, nama adin bengkan kesempatan Allah mendadi tenaga pemberdayaan lante tengah-tengah na kombongan Rantepao. Mohon dukungan dari Bapak Ibu, angki maadin laung pogo emelo tu diona pasanan ki, na dino pak sangan na puang tu tontong lipudi na di pakalabi. Siya mengkatabe na ke misalkan alako te
kedena apa tu kipugau tu tang sipato onalan penami kikua mengkatabe na may pada mo to kuray sumanga. Shalom. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan kita segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita dipanggil untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Tema kita melekat seutuhnya pada Tuhan, mengajak kita untuk merenungkan bahwa hidup kita hanya menemukan makna, kekuatan, dan tujuan saat kita berpaut kepada Allah. Di luar Dia, kita hanyalah ranting kering yang tidak sanggup berbuah, tetapi di dalam Dia, kita hidup, bergerak, dan bernapas dalam anugerah-Nya. Allah yang berdaulat memanggil kita bukan untuk sekedar percaya, melainkan untuk bergantung mutlak kepadanya, sebab Dialah sumber hidup yang kekal. Mari saya jemput sidang jemaat berdiri. Kita melakukan bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan dan jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan dan jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan dan jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita membuka Mazmur 31.
Kita membaca ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai 16 secara berbalasan. Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Sekali-kali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Berikanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Dan demi namamu tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. ayat 15. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dan dari tangan musuh yang mengejar aku. Sama-sama kita berkata amin. Mati kalemi o puangku. Kita dengar, kita hayati akan ke-10 hukum Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bunyinya demikian: Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mengaku bahwa terlalu sering hati kita melekat pada hal-hal yang fana, pada kekuatan sendiri, pada harta, pada pengakuan manusia dan bukan pada Tuhan. Kita lupa bahwa hanya oleh kasih karunia-Nya kita hidup. Maka kini kita datang dengan hati yang hancur, memohon belas kasihan-Nya yang limpah, sebab tidak ada yang dapat kita bawa selain dosa dan kegagalan kita. Namun kita percaya di dalam Kristus anugerah-Nya lebih besar dari segala pelanggaran kita. Tuhan
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini ada kesempatan diberikan kepada kita untuk datang membawa salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Nas kita pada pagi hari ini dari Yohanes 14 ayat 13. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Sambil kita memberikan persembahan kita mengangkat pelengkap Kidung Jemaat 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Syukuri berkat
Bapak Ibu, di sini ada persembahan natura yang akan kita uangkan. Ya, untuk mendukung hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-111. Mari Bapak Ibu kita memberi persembahan ini. Silakan Bapak Ibu. $500. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, ini lagi. Ya, masih mendukung hari ulang tahun Jemaat Rantepao. Silakan Bapak Ibu. Ya, 300. 300 satu kali, dua kali, 300, tiga kali. Ya, lagi. Ini musim hujan sekarang. Sedia payung sebelum hujan. Silakan Bapak Ibu. 500. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, ini payung lipat. Silakan. Ya, 50.000 satu kali, dua kali, 200, 200 satu kali, dua kali, tiga kali. Masih ada? Bisa mengambil. Ya, ini gogos katanya. Masih panas. Masih hangat. Oh. Kira 100. Satu kali. Dua kali. 200. 200 dua orang, dua suara. 200 satu kali, dua orang. Lami bagi dua pangamar kate. Berapa? Berapa, Bu? 200 satu kali. 253 kali. Ya, pada Bang Sia. Masih hangat juga. 200 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, ini dengan kantongnya. 100. Satu kali. 200. 200 satu kali, dua kali. Tak mau.
3 kali. Oh ya, enggak bisa. Ya, demikian penguangan persembahan natura. Tuhan memberkati yang mempersembahkannya, Tuhan memberkati yang menguangkannya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, Kau memperkenankan kami mengambil bagian di dalam pelayanan melalui persembahan yang kami sudah serahkan. Tuhan berkati, Kau dapat digunakan dalam jemaat Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Semua yang kami persembahkan, baik itu melalui persembahan pundi, persembahan envelope bulanan, envelope pembangunan lain sebagainya, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, kiranya berguna untuk kami. Sebenarnya ada pada kami, Tuhan berkati supaya kami menggunakannya bertanggung jawab seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian syukur persembahan kita, pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya. Kita persiapkan bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 hingga ayat yang ke-60. Pertama Petrus pasal 2 ayat 2 hingga ayat yang ke-10. Dan kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami berkumpul bersama menyembah Tuhan di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao pada pagi ini. Kami menyiapkan hati rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu dalam maknanya. Kami umat-Mu, baik yang mendengar juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, penuh dengan keterbatasan. Karena itu mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami semua. Biarlah isi hati Tuhan dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami berlakukan dalam hidup kami. Kami mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Engkau kiranya mendengar doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai ayat 60.
Judul pembacaan: Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Saya akan baca dari terjemahan baru edisi 2. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Dia. Mereka menghalau Dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Amin. 1 Petrus 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Yesus Kristus batu penjuru. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan
dalam terjemahan baru edisi 2. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kures sumanga puang. Tema kita di sepanjang minggu ini melekat seutuhnya pada Tuhan. Dalam bahasa ibu, laka sangkali butalang lako puang. Kisah Stefanus adalah kisah tentang seseorang yang hidupnya benar-benar melekat pada Tuhan. Ketika ia menghadapi ancaman, menghadapi tuduhan, bahkan kematian, Alkitab mencatat bahwa ia penuh dengan Roh Kudus, lalu menatap ke langit. Dalam situasi yang bagi manusia sangat menakutkan, Stefanus tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi
ia justru dikuasai oleh iman. Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini bukan sekedar penglihatan, tetapi ini adalah bukti bahwa hidupnya benar-benar tertambat pada Tuhan. Saudara-saudara, melekat pada Tuhan bukan hanya soal kata-kata, tetapi melekat pada Tuhan adalah soal relasi yang hidup. Stefanus tidak tiba-tiba menjadi berani di saat terakhir. Ia telah hidup dalam kedekatan dengan Tuhan sebelumnya. Ia membiarkan firman Tuhan membentuk hidupnya, membentuk karakternya, membentuk pembawaannya. Dan karena itu, Roh Kudus memenuhi hatinya, sehingga ketika badai datang, ia menjadi pribadi yang tetap kokoh, tetap teguh menghadapi berbagai badai hidup. Inilah pelajaran penting bagi kita, khususnya di bulan pendidikan bagi Gereja Toraja, bahwa sesungguhnya iman tidak dibangun secara instan, tetapi iman dibangun melalui proses. Iman dibangun melalui pertumbuhan, melalui cara berlatih setiap hari. Dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 2 hingga ayat yang ke-10 bacaan kita yang kedua, kita diingatkan untuk seperti bayi yang rindu akan susu yang murni dan rohani, supaya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini gambaran yang sangat indah, bahwa pertumbuhan iman membutuhkan sebuah kerinduan. Tanpa kerinduan tidak ada pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan, iman menjadi lemah. Dan tanpa iman yang kuat, sulit bagi kita untuk tetap melekat pada Tuhan saat kita menghadapi badai-badai kehidupan. Bulan pendidikan bukan hanya tentang sekolah formal atau pengetahuan duniawi, tetapi juga tentang pendidikan iman. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk terus belajar pada firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan dan menghidupi firman itu. Sama seperti Stefanus yang penuh hikmat dan Roh Kudus, kita pun dipanggil untuk menjadi umat yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena apa? Karena pendidikan sejati membentuk bukan hanya pikiran, tetapi juga membentuk hati dan membentuk karakter. Makanya Yesus dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, bacaan kita yang ketiga, dia berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ini adalah dasar dari hidup yang melekat pada Tuhan. Percaya bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi tetap yakin di tengah masalah. Yesus tidak menjanjikan saudara-saudara hidup yang mudah,
Tetapi Yesus menjanjikan penyertaan dan tempat yang kekal bagi setiap umatnya. Stefanus memahami kebenaran ini. Bahkan ketika batu demi batu menghantam tubuhnya, karena ia memahami akan janji dan penyertaan Tuhan, memahami tempat yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Makanya ia tidak membalas orang yang menghujani batu demi batu dengan kebencian. Sebaliknya, Stefanus berdoa, berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka. Ini adalah puncak dari iman yang melekat pada Tuhan. Puncak dari iman yang menghasilkan apa yang disebut dengan kasih. Iman yang berbuah, bukan iman yang stagnan, bukan iman yang hanya tertulis. Bahkan kepada mereka pun yang menyakiti Stefanus, bahkan mau mencabut nyawanya, ia berkata, jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka. Saudara-saudara, di zaman sekarang tantangan kita mungkin berbeda. Kita mungkin tidak dirajam batu secara fisik, tetapi kita menghadapi tekanan, menghadapi ketidakadilan, menghadapi kesulitan ekonomi, konflik keluarga, bahkan godaan untuk meninggalkan iman. Dalam dunia yang terus berubah cepat, iman sering kali diuji. Disinilah pentingnya kita melekat seutuhnya kepada Tuhan. Karena itu di bulan pendidikan kita diingatkan bahwa kita harus terus belajar, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga secara rohani. Kita belajar untuk percaya lebih dalam. Kita belajar untuk mengasihi lebih tulus. Kita belajar untuk bersaksi lebih berani. Kesaksian tidak selalu berarti berkhotbah di mimbar. Kesaksian bisa melalui hidup sehari-hari, lewat kejujuran dalam pekerjaan, kesabaran dalam keluarga, dan keteguhan dalam menghadapi kesulitan hidup. Melekat pada Tuhan berarti menjadikan Dia pusat hidup kita. Bukan hanya pada saat kita ibadah, tetapi dalam setiap keputusan, dalam setiap gerak, dalam setiap langkah, dalam setiap pergumulan kita. Ketika kita melekat pada Tuhan, tentu kita tidak mudah goyah. Kita tidak akan mudah memiliki arah dan tujuan lain karena berbagai tekanan dan ketakutan. Banyak orang tidak terarah hidupnya hanya karena kata orang dan takut pada orang. Dan akhirnya dia tidak mau berdiri pada kebenaran, pada kehendak Allah. Dia lebih memilih apa kata orang kampung, apa kata budaya dan lain sebagainya, ketimbang memilih kehendak Tuhan. Apalah nakuan nak tahu. Orang tidak pernah berkata, apa kata Tuhan kepadaku. Sementara Tuhan itu adalah sumber hidupku dan hidupmu, bukan orang per orang. Yan na tahu paling nakambarwang ki pada moto, natadoy ki pisan pada moto. Tapi Tuhan hidupnya pun dipertaruhkan karena cintanya bagiku dan bagimu.
Saudara-saudara, Stefanus telah menunjukkan kepada kita bahwa imannya yang sejati tidak berhenti pada kata-kata, tetapi imannya yang sejati dibuktikan melalui hidupnya, bahkan sampai mati. Ia menjadi saksi yang hidup, dan kematiannya bukan akhir, melainkan awal dari kesaksian yang lebih luas. Dari peristiwa itu, Injil semakin tersebar, bukan? Pernah saya ungkapkan dalam percakapan dengan rekan-rekan penatua dan diaken, sekiranya setiap kita yang diberi tanggung jawab, para pendeta, penatua, diaken, tua-tua jemaat, semua orang percaya betul-betul hatinya, hidupnya melekat pada Tuhan, maka di Toraja ini tidak ada lagi yang namanya penyakit sosial. Tidak ada. Sabah Jonasang Mombe tulang pematantui. Hanya karena sesungguhnya hati, hanya karena sesungguhnya pikiran tidak melekat pada Kristus, sehingga torrosala lalu gereja biasa, na torrosal ke jo misalian. Makanya jangan heran kalau kita sedang terancam dengan berbagai tekanan-tekanan, persoalan-persoalan yang merusak kita, merusak anak-anak kita, merusak keluarga kita, merusak rumah tangga kita. Mengapa banyak keluarga yang rusak, yang hancur? Mengapa banyak anak-anak kita yang rusak? Kuncinya karena orang tidak menambatkan hatinya pada kehendak Tuhan. Karena orang lebih memilih pada kata syirik ketimbang kehendak dan kemauan Tuhan. Jangan ada mau nasi salah-salai pasangan hidup nana ko masiri maro na mas aku mone nana ko na baine khusus itu la biranta pada torro mokiano. Orang tidak pernah bertanya, lalu apa kata Tuhan kepadaku? Dia lebih memilih apa kata orang. Banyak anak-anak kita yang rusak. Generasi kita rusak karena bukan ketakutannya kepada Allah, hatinya tertambat pada Allah, tetapi lebih tertambat pada dunia. Untiro marua, kumalasilasi, kata tiromi, Buddha tahu anak-anak tasanggang karena tertambat pada dunia. Yang namale mo motoro tao mo na tandai kalena akhirnya nasanga kumua yaman na motola lino. Den nopi sanggang ngopi to terjadi upi kecelakaan namane ondo sanggang ngomoy. Banyak orang hancur karena bukan hatinya tertambat pada Tuhan, tapi hatinya tertambat pada kemauan dan kedagingannya. Makanya Stefanus menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Sampai akhir hidupnya hatinya betul-betul tertambat pada Tuhan. Tidak hanya melalui kata-katanya, tetapi dibuktikan melalui hidupnya itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi umat pilihan, untuk menjadi imamat yang rajani, untuk menjadi bangsa yang kudus, seperti yang dikatakan dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 bacaan kita yang kedua. Kamu adalah umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Salah satu ajaran Gereja Toraja dalam pengakuan Gereja Toraja, mengapa setiap ibadah ada pengakuan dosa. Mungkin kita hanya melihat secara biasa liturgi kita seperti ini. Tapi tidak pernah Bapak Ibu bertanya, mengapa pengakuan dosa dulu baru berita anugerah? Bukankah keselamatan itu adalah anugerah? Bukan dimulai ketika aku bertobat, tapi Allah menawarkan keselamatan, anugerahnya bagi dunia. Makanya iman Kristen mengatakan keselamatan itu bukan dicari, tetapi keselamatan itu adalah anugerah. Aku beribadah sebagai responku. Aku memberi persembahan sebagai respon imanku, tanda sukacitaku. Bukan supaya aku memperoleh surga. Tapi pertanyaannya, mengapa pengakuan dosa dulu baru anugerah? Karena penebusan telah dilaksanakan oleh Kristus sekali untuk selama-lamanya. Yan na to maalaabak si pisar ya maalaabak. Yan na din numan tadi pamale daya lusa dan si pisar ya. Tak ya na minggu-minggu dilaabak. Tapi apa maksudnya? Hidup yang telah ditebus oleh Kristus itu, ketika aku mengaku dosa, menjadi hidup yang senantiasa kudus, masero. Di konetika tuangku, tontong masero. Sabak biak kemale na hindi itu mati na lako yabu. Bisa nauran nina, bisa nalakoyapa. Marigam itu katuangku. Kumua na tontong masero. Yamito na setiap saat, setiap ibadah, saya mengaku dosa. Bukan untuk penebusan. Pambay na tiro-tiro bang dito kumenang susi mo ito to liturgi Gereja Toraja. Budak-budak proponen sepandita kukuan matumbar itu. Nah kuasus itu kukuan pempira rakatu Kristus mate. Pisar sekali untuk selama-lamanya. Saudara, karena itu melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, tentu kita diteguhkan untuk terus bertumbuh, untuk terus belajar, dan untuk terus melekat pada Tuhan. Seperti Stefanus, kita juga dipanggil untuk hidup dalam iman yang teguh, penuh dengan kasih, berani bersaksi dalam setiap proses pendidikan, baik di sekolah, di keluarga, maupun di gereja. Biarlah kita semakin dibentuk menjadi pribadi yang mencerminkan Kristus. Jadikan perenungan ini sebagai minggu-minggu kita untuk mengevaluasi diri dan juga keluarga-keluarga kita. Masih adakah waktu untuk duduk bersama dengan anak-anak kita? Belajar bersama tentang firman. Berdoa bersama. Meminta bersama sesuatu kepada Tuhan. Siapa rakatun no oko. Kumande sola. Masambayang sola nak-anak ta. Tak siara kana pantan-pantan nalabang mo kiipiring tata pantan masambangi di kuah na masambayang eduka siya. Din siapa rakayat tuat ya to. Alkitab berkata Bapak Ibu, jika engkau meminta sesuatu, sepakatlah dulu.
Saya nggak menina peta ada nenek nampota. Saya nggak tak ada tomatua mana. Saya nggak peta ada pia pusing tomatua do. Karena kita tidak bersepakat. Alkitab mengatakan, yang nadien tua palami peta ada sipak kadai dolo. Baina itu na peta ada tomatu baine kesehatan. Paya itu na peta ada tomatu ni oto. Umban namo. Na peta ada nakta adalah harta, kecerdasan mana? Momen-momen duduk bersama untuk saling mengingatkan. Kata orang, pendidikan yang terutama harus dimulai dari keluarga. Dan guru yang terutama yang menjadi teladan adalah saya sebagai orang tua, ibu bapak sebagai orang tua, ayah, ibu. Yang naden susi bang pespa tu puduk tako susi duka tu anak ta. Mitanda itu motor pespa. Mitanda siya. Yang naden ibu-ibu susi bang pespa. Setelah susi duka tu anak kana. Pokoknya nurung taru. Tak panano ko anak kana tasuomi perintah. Tak panano ko anak kana tasuomi perintah. Ibu-ibu dasya mau dikami susi bang pespa. Ngasiri itu bapak-bapak kiano. Biasa tanggung nangga bapak-bapak karena banyak ibu-ibu yang pespa terus. Atau kita bapak-bapak menghargai istri kita juga melalui karakter kita, kepribadian kita. Mindalan nanggai baineta kita dulu. Umbalan kota nanggai kita anak kita tak nanggai. Bagaimana orang mencintai, menghargainya kalau engkau tidak menghormatinya? Mui malapuk. Kita ena dianggap tak bangsa gaina. Hanya orang yang melekat pada Kristus yang tentu akan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Denau pak na penama sallo. Rondong ki solanasang anta matoto na ya te katuanta tontong la kalebu talang la ka alako puang. Amin. Kita ambil saat teduh. Kita tunduk diri. Kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Mari kita teduhkan diri kita. Kita naikkan syafaat kita. Tuhan, firman-Mu mengajak kami untuk melekat kepadamu. Dan semoga firman itu sungguh kami buahi dalam hidup kami dari hari ke hari, terutama dalam keluarga kami. Roh Kudus meteraikan firman itu lebih jauh agar semakin kami pahami pesannya, semakin membentuk karakter kami. Dalam syafaat ini kami berdoa dan bersyukur bersama dengan jemaat-Mu untuk pemeliharaanmu yang sudah kami alami 1 minggu yang lalu hingga hari ini. Kami masih boleh ada, kami masih boleh hidup hingga hari ini, walaupun silih berganti keadaan kami hadapi karena kasih-Mu. Kami kuat karena kasih Tuhan.
Dan biarlah 1 minggu ke depan, bahkan di sepanjang tahun ini, kami menjalani hidup karunia-Mu hanya mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk anak-anak dari warga jemaat. Tuhan, tiliklah kehidupan jemaat-Mu, tilik pekerjaan, tilik usaha, tilik perjuangan-perjuangan, dan juga anak-anak mereka, baik yang masih dalam pertumbuhan, sedang menuntut ilmu, mencari pekerjaan, pasangan hidup, baik yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, yang tinggal bersama dengan mereka maupun yang jauh. Lindungilah mereka. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul karena mereka dalam kelemahan tubuh, ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mengingat Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limpong, Ibu Dina Maladan Palingki, Ibu Elma Parangan, Bapak Pendeta Jeka Parantean, Ibu Emita Lesang, Ibu Francisca Dara, Nenek Dea, Ibu Hermin Gantina, Ibu Magdalena Dalima, Nenek Valen, Santi Sakung, Ibu Damaris Rera, Ibu Limbu Tandek, Bapak Perianto Talebong, Ibu Wisudawati. Mungkin ada keluarga kami, ada sahabat kami, teman kami, sekampung kami, tetangga kami yang juga saat ini bergumul karena sakit. Tuhan, kasihani mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah menikmati usia yang indah. Kami bersyukur untuk usia yang indah itu. Tapi kami terus menopang mereka, kiranya mereka sukacita menjalani hidup. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang menikmati berbagai karunia daripada Tuhan. Entah usahanya berhasil, entah karena kesembuhan, entah karena kesuksesan melalui pekerjaan, ataupun berkat-berkat-Mu yang Tuhan nyatakan. Ya Bapa, dengarkan dan terima mereka. Bagi mereka yang menikmati pertambahan usia, hari ulang tahun pernikahan, ataupun berkat-berkat Tuhan lainnya, ya Allah, sempurnakan sukacita-sukacita itu. Untuk penyelesaian gedung Bunga Alalan, buku sejarah gereja Toraja Jemaat Rantepao yang sedang dikerjakan oleh tim, Tuhan berkatilah upaya-upaya untuk penyelesaian gedung Bunga Alalan, untuk penyelesaian sejarah dari Jemaat Rantepao. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga berdoa untuk gereja-Mu di mana saja, terutama gereja Toraja dalam tugas kesaksian, persekutuan, dan pelayanan mereka. Kami membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Engkau memberkatinya untuk digunakan demi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, syafaat kami, dengarkan, sempurnakan. Doa ini kami naikkan di dalam Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sama seperti bayi yang baru lahir,
hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Kasih-Mu Bapa, Pergilah, hiduplah sebagai ranting yang melekat erat pada pokok anggur sejati, yaitu Kristus. Dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam kesulitan dan sukacitamu, biarlah kasih dan kebenarannya mengalir melalui hidupmu. Saya siap untuk hidup melekat pada Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengangkat nyanyian syukur kita atas selesainya ibadah kita pada pagi hari ini. Tinggallah dalam Yesus. Andalkan kuasa-Nya.
berdoalah kepada Tuhan. memancar senantiasa.
what we are. And